Stunting merupakan kondisi pertumbuhan balita di bawah grafik WHO atau ukuran tubuh lebih pendek dibandingkan balita seusianya. Rumus penghitungan yang digunakan adalah TB per U atau tinggi badan per umur. Prevalensi stunting di Indonesia masih terjadi pada sekitar 21,6% balita. Angka prevalensi ini masih di atas standar maksimal prevalensi stunting yang ditetapkan oleh WHO pada suatu negara, yaitu 20% Seperti saja. otak, Jantung, paru-paru, ginjal, tulang, dan lain-lain. Faktor risiko terjadinya stunting yang mengakibatkan kurangnya asupan gizi kronis juga penyebab stunting lain selain faktor kurangnya pemenuhan asupan gizi, antara lain rendahnya akses pelayanan kesehatan yang terdapat makanan bergizi, seperti tidak mulai dari faktor ekonomi, jauh dari kurangnya informasi tentang makanan yang bergizi, dan juga kurangnya asupan dari penyedia pelayanan kesehatan. Kurangnya pengetahuan ibu sebelum dan hingga masa kehamilan. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan ibu dan keluarga. Sehingga ibu kesulitan mendapatkan informasi tentang kehamilan dan proses kehamilan. Riwayat kurangnya pengetahuan ibu saat remaja sebelum dan hingga masa kehamilan ibu. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya dan jarak kehamilan yang pendek dan keluarga juga dapat menjadi faktor yang mendasari terjadinya stunting. Kesulitan mendapatkan riwayat informasi tentang saat remaja dan proses kehamilan terjadinya stunting dibandingkan kurangnya pengetahuan ibu sebelum dan hingga masa kehamilan. Faktor selanjutnya adalah genetik atau turunan. Apakah tinggi badan ayah dan ibu rendah? Hal ini juga mempengaruhi tinggi badan anak. Apakah anak akan menjadi anak yang tinggi atau menjadi anak dengan tinggi badan yang rendah? Pola asuh. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak juga dapat melatar belakangi terjadinya stunting, seperti kurangnya penerapan hidup bersih dan sehat, hingga kurangnya mendapatkan akses sanitasi yang baik, dan juga pemahaman tentang pentingnya untuk memenuhi asupan gizi yang seimbang. Gejala stunting yang paling sering terlihat atau paling nampak adalah tubuh lebih pendek dari anak-anak seusianya, wajah juga lebih terlihat muda dari anak-anak seusianya, dan juga gangguan tumbuh kembang yang didasari oleh hasil asesmen yang dilakukan oleh dokter spesialis. Rehabilitasi dan tata laksana stunting. Penyedia pelayanan kesehatan yang paling mudah dijangkau adalah posyandu, yang dapat dijangkau oleh segala kalangan untuk mencegah terjadinya stunting. Edukasi pemenuhan gizi di posyandu sangat penting untuk calon orang tua atau ibu hamil, orang tua, dan juga bahkan remaja. Kegiatan yang dapat dilakukan di posyandu adalah penyuluhan, pemberian zat gizi mikro seperti pemberian multivitamin atau vaksin, dan pengukuran tinggi badan rutin, dan juga pemeriksaan kesehatan untuk memeriksa apakah ada penyakit yang mendasari terjadinya stunting pada seorang anak. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah ada penyakit penyerta yang mendasari terjadinya stunting pada seorang anak, hal pertama yang penting dilakukan adalah mengobati penyakit yang mendasari terjadinya stunting.